Iya, happy ending. Ini kalimat dikaitkan dengan kondisi orang yang betul-betul mengerti bahwa bagaimana mengupgrade iman ketika menjelang Ramadan dan mengihtisabkan iman ketika dia melakukan kebaikan. Ya, kajian-kajian yang lampau mengabarkan kepada kita bahwa ada bentuk kemuliaan seseorang yang dijanjikan kemuliaan oleh Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan hapuskan dosanya yang telah lampau. Ini bukan hal yang mudah loh. Kita beristighfar, kita minta ampun. Ini belum tentu diterima sama Allah. Tapi kalau seandainya dia tidak minta ampun, tapi dia ihtisab, jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sehingga banyaknya hal-hal yang indah di akhir di Ramadan. Orang yang tahu keindahan ini di bulan Ramadan ini orang yang tentu mengerti akan kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan. Tentu orang mengaitkan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan gitu ya. Apa yang mesti kita lakukan untuk bisa merasakan adanya kebahagiaan di akhir Ramadan? Sementara banyak sekali nasihat yang menjelaskan tentang orang-orang soleh justru sedih ketika ingin ditinggal sama Ramadan. Ya dibedakanlah. Sedihnya mereka itu karena mungkin waktu berbuat baik di bulan Ramadan semakin sempit. Tapi mereka orang yang bahagia memetik nikmatnya Ramadan di luar Ramadan. Ya ingat, setiap ibadah yang Allah perintahkan dalam Islam ini akan berefek positif pada orang yang melakukannya. Orang yang beribadah di bulan Ramadan dijanjikan jutaan kemuliaan. Quran yang dia baca per huruf 10. Sedekah yang dia keluarkan, semua kebaikan yang dia lakukan 10 sampai 700 kali lipat. Bahkan kalau sampai dia melakukan ibadah ketika malam-malam ganjil berjumpa dengan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kita enggak temukan di bulan lain. Ini cuma di bulan Ramadan. Di satu sisi kita sedih dengan hilangnya Ramadan. Di sisi lain kita berbahagia. Sehingga kalimat happy, bahagia yang diletakkan di ending Ramadan ini adalah sesuatu ungkapan yang boleh kita ucapkan dalam diri kita akan kebaikan yang pernah kita lakukan. Jamaah yang Allah muliakan. Kita berharap bahwa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, kata Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita pengen jadi orang yang bertakwa seperti kalimat Allah tadi, la'allakum, semoga saja. Semoga saja kalian bertakwa. Berarti ada orang yang melewati Ramadan enggak bertakwa. Tapi kalimat la'allakum kayak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Buat yang tahajud, semoga saja Allah berikan tempat yang mulia. Walaupun banyak yang tahajud Allah enggak muliakan karena salah dalam perbuatan. Nah, kita berharap ini happy endingnya Ramadan ini menjadi sebuah sabab kebaikan di 11 bulan ke depan. Amin. Ya, saya sih akan coba kaitkan dengan apa yang kita rencanakan sejak awal berdirinya kajian ini. Gue Muslim, gitu loh. Karena kalau cuma sekedar mengatakan gue Muslim, sablon di baju atau mungkin memiliki kartu nama khusus, itu mudahlah dibuat. Tapi label Muslim ini yang gak semua orang mampu untuk bisa melakukannya. Apa sih Islam? Istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu bahasa ulama. Islam yang kau berada di atasnya. Yang Allah katakan inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Adalah ketundukan, kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Nah, bisa gak Ramadan ini membuat kita menjadi orang yang lebih dalam pengesahan kepada Allah? Iya. Bentuk pengesahan tuh banyak. Ud'uni astajib lakum. Itu bentuk pengesahan. Aqimis sholata lidzikri. Aqimis sholata lidzikri. Itu bentuk pengesahan. Silakan perbuat segala sesuatu yang kita lakukan. Aish ma syi'ta. Hidup terserah kamu. Tapi ingat, Allah akan tanya tentang semua yang kau lakukan.
Nah, di bulan Ramadan ketika sebulan pandangan ditahan, syahwat kita dipres, Quran kita rutinkan, demi Allah kita akan mendapat hidayah. Karena janji Allah, hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Islam agama yang mendidik kita untuk selalu berilmu. Orang yang berilmu, orang yang akan yakin dengan apa yang dia lakukan. Karena tidaklah sebuah kebaikan yang kau dapat dari sebuah perbuatan kecuali mengedepankan keyakinan. Bagaimana orang bisa yakin tanpa ilmu? Bagaimana kau bisa yakin bahwa Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil? Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Bagaimana kau bisa yakin? Kalau tidak dalam bulan Ramadan kau rasakan kemuliaan. Banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah perintahkan di bulan biasa. Tapi kalau di bulan Ramadan bobotnya beda. Loh kok bisa beda? Kau rasa sendiri. Ramadan ini kan gangguan setan tidak ada. Nabi sendiri yang mengatakan sufidatis syayatin wa maradatil jin. Kita punya kesempatan ini. Merutinkan kebaikan di bulan Ramadan. Mumpung setan diikat, jin dibelenggu. Agama cuma butuh kebiasaan loh. Kita biasa aja nih tiap hari hari Ahad kita kumpul begini. Besok ketika enggak ada begini kayak ada yang hilang, coba deh. Karena memang kebaikan butuh dibiasakan. Ya kita libur beberapa waktu menjelang Idul Fitri, rutinitas malam Kemis Rabanian yang kita adakan kayak ada yang hilang loh. Ya. Padahal wallahu alam niat orang berbeda datang ke tempat ini. Cuma ini kebaikan. Kita bisa lah beli satu kotak makanan nasi, tadi nasi kabsa, kebuli, mandi bisa, bukan tidak. Cuma kebersamaan ini loh yang mahal. Maka orang yang menyimpulkan kebaikan di bulan Ramadan, dia akan merasakan betapa banyaknya happy ending dalam bulan Ramadan. Kebahagiaan di ujung Ramadan. Jadi bukan berarti dia tidak sedih, bukan. Sedihlah. Makanya salah satu bentuk happy ending kita di akhir Ramadan apa? Ya ini melakukan i'tikaf. Ya, i'tikaf tidak wajib, sunnah. I'tikaf sunnah. Ittakhadhal makan lil wukuf, mengambil sikap diam di masjid itu sunnah. Maksudnya apa mengambil sikap diam, Ustaz? Karena kalau nggak dijabahkan orang semua diam di masjid, nggak ada ngapa-ngapain. Pada bengong semua, Ustaz. I'tikaf. Ya nggak begitu dong, ya makanya. Kalau Nabi sudah berikan sebuah kalimat, biasanya beliau mencontohkan. Iktikaf yang beliau lakukan, lihat. Bagaimana sih cara iktikafnya Rasul? 10 hari full. Beliau menjadikan tarawihnya itu qiyamul lail atau tahajud. Nah, saya sempat sampaikan ya, di perjumpaan yang lampau bahwa salah satu rutinitas ibadah di malam hari, kita melakukan tarawih. Rasul pun di awal Ramadan tarawih. Kapan tarawihnya Rasul di awal Ramadan? Ba'da Isya. Setelah Ba'diyah beliau melakukan tarawih, sholat santai. Selesai tarawih beliau mengatakan orang yang tarawih bersama imam, witir bersama imam, diberikan pahala sholat semalam suntuk. Ini kabar gembira, jangan paksakan dirimu untuk bangun malam dan lain sebagainya kalau bakal merusak kewajiban. Begitu. Buat orang yang senang dengar, oh iya alhamdulillah berarti gak usah susah-susah lagi, udah dapat pahala semalam suntuk gitu ya. Kemudian kalau seandainya kita mau qiyamul lail, lihat cara qiyamul lail Rasul. Rasul tuh qiyamul lail ketika 10 hari terakhir. Happy endingnya di sini. Beliau jadikan tarawihnya itu qiyamul lail, tahajud. Lain sama kita kan? Tarawih juga, qiyamul lail juga, betul? Kalah ada Rasul, betul? Bukan berarti nggak boleh, boleh. Cuma Rasul nggak melakukan gitu loh. Karena agama ini sebuah kemudahan. Rasakan kemudahan agama. Karena beliau mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Jadi kalau orang merasa sulit dalam beragama ada yang salah. Kayak orang belajar agama bertahap. Tidak ada ketegangan, tidak ada emosi, tidak ada debat kusir. Terus sambil berjalan dia tuntut ilmu, adanya tahapan. Nanti ketika dia sudah mampu, dia akan mengajarkan ke orang dengan lemah lembut apa yang dia pahami. Tapi kalau orang belajar pengen ngegaspol aja gitu loh, pas dia udah bisa, galaknya manusia. Itu gak diinginkan dalam Islam.
Akhlak itu timbul dengan waktu. Makanya kebaikan di Ramadan kalau kita rutinkan, sadar nggak sadar loh, tarawih itu bikin kita lembut. Sadar nggak sadar nih puasa ini bikin kita ini menjaga lisan. Ya, kalau kita catat, kita ingat apa yang kita lakukan selama Ramadan, 11 bulan ke depan tinggal mencontoh Ramadan. Walaupun tidak ada bulan yang sama dengan Ramadan, cuma kan pelajaran Ramadan bisa kita lakukan di bulan lain. Quran, kita merasakan betapa nikmatnya bangun malam baca Quran. Ya, kita atur waktu. Di bulan lain bisa, walaupun pahalanya enggak sedahsyat Ramadan. Tapi ya enggak apa-apa, yang penting kita merasakan kenikmatan bacanya. Karena nanti pada akhirnya orang yang beribadah yang tadinya hitung-hitungan pahala, kalau sudah dirutinkan dia enggak peduli pahala. Terserahlah Allah mau kasih poin berapa, yang penting saya ibadah. Ya kalau awal mungkin kita hitung-hitungan gitu ya. Tapi kalau udah rutin enggak lah ya. Makanya orang yang tahu kenikmatan ibadah demi Allah seakan-akan dia enggak ingin ibadah ini berhenti. Sholat yang dia lakukan sampai betul-betul tumakninah. Karena dia tahu nih sholat ini isti'anah. Meminta pertolongan kepada Allah dengannya. Nah cuma orang yang merasakan nikmatnya sholat orang yang sabar. Makanya perintahnya wasta'inu bisobri wassolah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Kalau sudah sabar sholat enak. Ramadan kita diuji. Ya haus dan lapar tuh ujian lah. Yang gak kuat betul-betul gak kuat. Ya Allah yang orang lapangan mah Masya Allah dah. Matahari bulan Ramadan kerjanya serius. Emang panas gitu loh. Haus. Saya ketika kita sholat Allahu Akbar sampai ya udah pasrah kita dengan ayat dah. Ya dalam keadaan aus sekalipun kita harus tersenyum karena kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukankah Alhamdulillah dibaca dengan senyum? Alhamdulillah dah. Suruh bahagia loh. Apapun keadaannya. Imam juga jangan jadi galak. Mentang-mentang puasa. Lurus rapat. Awas lu gak rapat lu. Itu bukan begitu. Ya. Ajak orang merasakan nikmat. Ya haus ya iyalah. Orang puasa pasti haus. Jangan dibahas sudah. Kenapa Ustaz kita kalau puasa haus? Ya haus gitu loh. Emang dari dulu haus gitu loh. Jangan dibahas. Kenapa sih kalau puasa kayak agak lapar? Emang lapar gitu loh. Ya kalau puasa enggak haus enggak lapar masalah buat lo kalau begitu. Tidak. Coba rasakan nikmatnya. Bahwa ternyata di sisi dunia lain ada yang merasakan seperti ini loh. Kan kita enggak pernah ngalamin kelaparan dan kehausan ketika kerja kan. Karena kita orang yang punya uang buat beli makan dan minum. Ada di dunia lain itu yang kita enggak tahu di sebelah mana tentunya ya. Itu banyak orang yang kerja dalam keadaan haus dan lapar. Kita tidur siang walaupun gak dikatakan dalam hadis tidur itu adalah merupakan ibadah. Tapi kalau kita butuh silakan karena bagian dari kehidupan. Bukankah sepupu dan mantunya Rasul Ali bin Abi Thalib sering tidur dalam keadaan mengganjal batu di bagian perutnya. Coba rasakan sekali-kali antuna qailula dalam keadaan lapar. Ya. Subhanallah. Orang kalau lapar tidur, ngimpinya nguyup sop. Betul. Nguyup tau. Nah. Nikmat ya. Kayak orang tidur dalam keadaan miskin. Ngimpinya jadi orang kaya. Orang kaya tidur ngimpinya dirampok. Betul lah. Kalau mau diambil hikmah tuh seperti itu tuh. Ini sebulan kita merutinkan seperti ini. Ya awalnya kita tanpa terawih ngebayangin rawatib saja udah berat loh. Kayak orang-orang yang baru ngaji ngedalamin sunnah tentang qobliyah ba'diyah. Dan dia mulai menjalankan qobliyah ba'diyah. Ternyata zuhur itu rawatibnya ada 4 qobliyah 2 ba'diyah betul. Itu kalau iman lagi stabil semangat gak ngaruh gitu ya. Tapi kalau iman lagi down lagi turun itu pas diajak sholat zuhur berjamaah, hati udah ngomong tuh,
Ya Allah, mana Johor 4, Qobliyah 4 lagi ya Allah. Mana Ba'diyah 2 ada 10 gitu loh. Kayaknya tuh berat banget ngitung rakaat gitu loh. Tapi kalau bulan Ramadan kita dilatih sama yang namanya tarawih. Apalagi yang udah merasakan sholat di Masjidil Haram. Wallahi bukan masalah jumlah rakaat, tapi posisi kita bisa beribadah di bulan yang mulia. Itu nikmat yang tidak bisa diperhitungkan dengan lisan kita. Masya Allah. Makanya sering dikatakan oleh ulama, kalau mayit boleh memilih dan dia meminta sesuatu kepada Tuhannya, dia minta dibangkitkan walaupun sesaat di dalam bulan Ramadan. Nikmat bisa mendapatkan pahala. Hari biasa kudu ngaji kita. Kalau bulan Ramadan bukan berarti nggak usah ngaji, cuma kadang nggak bisa ngaji mau bilang apa? Dia pilih imam yang bacaannya bagus, qiraatul imam, qiraatul makmum, modal berdiri sejam, betul? Dapat pahala 10 kali lipat bacaan imam. Masya Allah. Buat yang udah tuaan mana enak duduk. Betul ya? Nggak usah ngiri gitu ya. Dia enak betul duduk Ustaz, udah tua. Dulu dia diri. Ya. Orang kalau memang dulu berdiri kemudian sekarang nggak kuat diri duduk pahala diri. Ya. Tapi kalau ente yang masih kuat diri duduk pahalanya setengah. Begitu kata Rasul kan. Coba rutinkan. Tahabu yang kita lakukan. Ya tadi ada yang bertanya, Ustadz, kalau kita saling memberi parcel ketika bulan Ramadan gimana Ustadz? Parcel itu kan bahasa orang sekarang. Zaman Nabi nggak ada parcel. Tapi bukan bid'ah, betul? Karena itu bahasa. Parcel itu kan bagian dari nama hadiah. Nabi cuma mengatakan tahabu. Saling memberi hadiah timbul cinta. Boleh gak sih memberi parcel kepada teman-teman kita? Ya boleh lah. Boleh sekali. Berikan parcel ke teman-teman kita. Cuma yang jadi permasalahan yang kita berikan apa? Nyambung gak dengan yang kita kasih? Kalau yang kita kasih cuma bakal jadi pajangan kolektor lemari pajangan buat apa? Coba berikan parcel yang bermanfaat. Tapi jangan cuma sekedar fokus bikin parcel saja buat orang yang baru kita kenal atau untuk kepentingan bisnis kita. Jangan. Ada orang yang lebih berhak menerima parcel kita. Siapa? Orang tua. Ini banyak anak-anak sekarang sibuk sampai ngukir-ngukir parcel. Masya Allah. Ada gelas miring kanan, miring kiri, centong ke depan kayak paru, belakangnya piring ditumpuk persis kayak merak lagi ngerem gitu ya. Subhanallah ya. Orang tua sampai nanya, ya Allah nak bagus amat itu nak, sengaja mak aku susun nih buat temen aku mah. Ini kalau nggak diginin temen nggak suka nih mah. Ya Allah orang tua tuh kayak diperes hatinya deh. Subhanallah. Buat temen kamu sampai berjam-jam nyusun piring. Masya Allah. Buat orang tua belum pernah kau lakukan seperti ini. Dengan bangga kau ucapkan di samping orang tuamu, ini sengaja mak, memang bentuknya diperbesar mak, supaya kelihatan enak dipandang. Ini plastiknya aja mak, inden loh. Orang tua tuh 2 kali berasa hatinya diperes tuh. Ya Allah, ini anak buat orang sampai plastik inden. Buat emak tas kresek bolong lagi pojokannya gitu loh. Anak kelewatan gitu loh. Ramadan loh, sumpah serapa emak 700 kali lipat loh, hati-hati loh. Padahal mumpung Ramadan, coba gapai kemuliaan. Tahabu kata Rasul, saling memberi hadiah timbul cinta. Kan yang kita butuhkan kan ridho orang tua, hadiah ke orang tua itu paling utama. Jangan repot anak orang kita beliin baju orang tua. Tanya sama mereka, apa yang mereka inginkan. Pernah gak kita ngayal, sedikit aja ngayal gitu. Kita gandeng tangan orang tua kita untuk datang ke sebuah tempat perbelanjaan. Pilih mah, pilih. Pilih yang paling kamu suka, pilih. Oh Masya Allah. Itu orang tua bangganya sama anak, ya Allah. Gak gagal mencetak generasi yang berikutnya seperti ini. Masya Allah. Jangan mak, kita belanja mak. Pilih mak, pilih. Tapi jangan lebih dari 20.000 gitu ya. Orang tua mah jangan dibatasin. Ya, coba ini Ramadan loh. Momennya tepat, maksimalkan kemuliaan. Karena Allah janji indah dalam Islam yang Allah janjikan tuh banyak. Ramadan janjinya banyak sekali. Ya. Karena secara umum ghufira lakum ma taqaddama min dzambi la'allakum tattaqun dan lain sebagainya. Itu semua bentuk-bentuk kebaikan. Makanya kalau orang yang berilmu paham tentang kemuliaan yang seperti ini, demi Allah
Tidak ada kemuliaan kecuali mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau pertontonkan di akhir Ramadan. Beliau ikat perut, beliau maksimalkan ibadah dalam masjid, i'tikaf. Ya, beliau nggak disibukkan sama dunia, padahal beliau ahli dagang. Beliau bisa saja untuk memaksimalkan dagang di bulan Ramadan, karena banyak orang yang lelah berdagang, dia berdagang sehingga laku keras, dia mampu, bukan tidak. Dia bisa, bukan tidak. Tapi Nabi nggak melakukannya. Ini kan salah satu contoh, sama seperti Nabi mencontohkan ketika zakat fitrah itu bahan makanan pokok, bukan berarti nggak ada mata uang, bukan. Coba ambil hikmahnya. Yang beliau lakukan di akhir Ramadan, beliau memaksimalkan. Sampai beliau perintahkan kita untuk mengambil i'tikaf di 10 hari terakhir, Asrul Bakhir. Bahkan beliau sebut tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Suruh pegang malam 27. Artinya coba perhatikan di malam tersebut. Karena sering sekali terjadi Lailatul Qadar pada malam tersebut. Beliau pun kabarkan keesokan harinya. Itu kalau malamnya Lailatul Qadar, matahari terbit dalam baskom, redup. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih dari 1000 bulan. Malam yang tenang. Yang tidak turun hujan, angin pun tidak berhembus. Ini kan semua perintah untuk menjadi ulil albab. Suruh berpikir, tafakkur fil khalq wala tafakkur fil khaliq. Suruh berpikir tentang ciptaan Allah agar dia bisa bermuhasabah diri sampai dia mengerti. Bagaimana dia bisa tahu tentang subhanallah, itu bintang berjatuhan. Ya tentu karena memang melihat langit dari dalam masjid nggak kelihatan, Ustaz. Iya. Bagaimana kita pengen melihatnya? Berarti ini dalam Islam ini salah satu bentuk arahan, bentuk masjid untuk bisa melihat langit juga. Makanya Masjidil Haram dipertahankan bentuk itu. Ya supaya tetap bisa ngelihat itu, gitu ya. Masya Allah. Dan lain sebagainya. Supaya kau rasakan betapa indah sekali malam tersebut. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang orang akan merasakan efek positif dalam hidupnya tentang Lailatul Qadar. Kalau malam yang tidak seperti Lailatul Qadar saja, orang merasakan sholat yang dia lakukan, tanha anil faksa wal munkar, demi Allah. Kalau dikali 1000 bulan, tentu efek positifnya lebih berasa. Efek positifnya lebih berasa. Dan kejiwaan kita pun lebih maksimal gitu loh. Karena boleh jadi kita berbuat sesuatu kebaikan di bulan Ramadan, tapi kalau kita nggak memahami kebaikan tersebut, nggak ihtisab, susah kita merasakan inti ibadah yang kita lakukan. Kita pengen setiap ibadah yang kita lakukan dasarnya kita memang berilmu. Ya. Orang Islam itu orang yang berilmu. Makanya orang yang berilmu, orang yang yakin, orang yang ikhlas. Orang yang betul-betul mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Inilah terjemahan dari tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Gue muslim. Ya, bukan cuma sekedar level di baju yang kita pakai, bukan. Tapi memang kita merasakan, ya Allah, untung gue muslim. Sampai gue rasakan betapa enaknya ibadah kepadamu dalam keadaan seperti ini, ya Allah. Ini sulit dijelaskan kalau enggak orang yang sama-sama merasakan. Sama seperti orang yang merasakan buka puasa kan. Coba jangan sampai di luar Ramadan kita enggak puasa. Lawang kita yang merasa ketika Nabi mengatakan, lisso'im farhatan yafrahumah. Orang yang puasa punya 2 kebahagiaan. Cuma yang puasa loh yang merasakan. Yang gak puasa gak merasakan perjuangan nahan haus dan lapar seharian. Kemudian di ujung berbuka, di ujung waktu ini kita melihat air, kita lebih menghargai air. Kan saya pernah sampaikan, kalau hari biasa, ini Ramadan nih, ajarin kita hidup prihatin menghargai yang kita hina di luar Ramadan. Kita nenamu ke rumah orang dikasih air putih, ini mulut kadang-kadang ngecak mulu, betul? Putih mulu, nggak ada yang berwarna begitu ya. Kayaknya Masya Allah ya. Masya Allah. Ini kayak jadi bahan ledekan tuh suguhan air putih. Tapi kan kalau di bulan Ramadan dalam keadaan haus begini, ngebayangin air putih tuh subhanallah. Ya ini bukan berarti mata ini terkelabui, bukan. Paling nggak mata menghargai sesuatu yang sebenarnya nggak berharga. Biasa aja. Tapi karena puasa kita menghargai. Lihat air putih, Masya Allah.
Ya padahal tuh air diem, kayak goyang-goyang tuh air gitu loh. Padahal itu gelas nggak berpori, kok berkeringet gitu loh ya. Seperti itu loh ya. Tapi jangan salah lihat juga, karena kita ngelihat ikat rambut kayak Putu Ayu lagi gitu ya, jangan. Gitu. Jangan ya, emang puasa bikin mata kita suka salah pandang, tapi jangan sampai salah memandang ya. Masya Allah, Allah didik kita berasa mulia. Kita latih diri kita ini untuk memberi langsung kepada mustahiknya. Dan saya anjurkan sekali buat orang nanti yang mengeluarkan fitrah ketika di akhir Ramadan, kalau bisa ngasih langsung kepada mustahik. Berharap sih ya masjid yang memanage itu zakat fitrah orang itu, tolong jangan sampai ditampung di dalam gudang sampai selesai sholat id, jangan. Karena perlu disampaikan kepada mustahiknya sebelum sholat dilakukan. Ya, terus juga sekalian titip omongan dan nih, mumpung kumpul begini. Karena banyak orang yang salah. Ketika zakat fitrah dia keluarkan, ini kan yang dia makan. Padahal dia sering gembar-gembor sebelum Ramadan bahwa dia diet. Udah setahun gak makan nasi, kenapa zakat fitrahnya beras? Kan dia gak makan nasi. Harusnya bukan beras dong. Tanya, lantas apa yang kau makan pengganti nasi? Saya sih makan gandum sekarang. Gandum yang kau keluarkan. Saya udah hampir gak pernah makan beras putih, ya nasi putih gak pernah. Yang saya makan tuh beras merah, nasi merah. Ketika zakat fitrah putih lagi, yang merah mana? Kan yang kau makan yang merah, yang keluarkan yang putih, gimana sih? Orang tua saya sudah beberapa tahun ini sudah nggak mengkonsumsi nasi, dia makan kurma, sedekahnya ya kurma. Ini suka salah paham orang nih. Kamu punya pembantu di rumah kamu yang bertahun-tahun makan dengan kamu beras yang kamu beli. Kamu biarkan dia pulang kampung sedekah zakat fitrahnya dengan beras di kampung yang dia beli, ya salah. Makanya nggak merasakan nikmatnya. Kita pengen betul-betul. Kenapa? Wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu, kan begitu. Kalau sampai ada yang meniti cara yang bukan cara islami, ya cara islami yang Nabi contohkan, la yuqbala minhu, tidak diterima sama Allah. Nah kalau sudah bicara nggak diterima, beda rasanya. Orang sholat yang diterima sama yang enggak ya beda. Orang puasa yang diterima dan enggak ya beda. Ya orang yang betul-betul cinta dengan Ramadan, dia menangis di ujung Ramadan, dia beritikaf. Dia memohon kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya sampai Ramadan tahun depan. Dia meminta kepada Allah diberikan kesempatan untuk berbuat baik di bulan Ramadan walaupun cuma di ujung. Dia fungsikan masjid sebagaimana niat awal penciptaannya. La masjidun usissa ala taqwa min awal yaumin. Ini masjid didirikan atas dasar takwa. Sehingga orang yang ada dalam masjid ini, orang yang sedang merambah takwa, meraih takwa. Caranya dia puasa, caranya dia sholat, caranya dia baca Quran, caranya dia berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Dia tahu betapa indah mencumbu Allah dengan zikir. Dia tahu betapa indah merangkai doa hanya untuk Allah. Demi Allah, nikmatnya Ramadan akan dia rasa. Kalau bisa seperti ini, wallahi happy ending dalam kehidupan kita insya Allah. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Dan itu bisa membuat kita menjadi orang yang lebih takwa dan lebih takwa terus Ustaz. Nah. Tapi masalahnya begini Ustaz, dalam keseharian yang kita lakukan di bulan Ramadan, di ujung bulan Ramadan itu kan ada kebiasaan orang pulang kampung dan sebagainya. Ini penting sekali untuk kita semua. Apa yang harus kita lakukan Ustadz? Karena tadi Ustadz bilang bahwa 10 hari terakhir Rasulullah mengencangkan ikat pinggang. Di sana dia beribadah serius sekali untuk meraih hal yang luar biasa di sana. Nah, untuk teman-teman ikhwan-ikhwan yang melakukan silaturahim ya ke kampung dengan melakukan mudik, apakah bisa kita meraih itu Ustadz? Dan caranya gimana Ustadz? Iya, di negeri kita ini ada tradisi pulang kampung. Biasanya dilakukan di 10 hari terakhir, betul? Ketika orang i'tikaf dia pulang kampung. Ketika orang ngumpul di masjid dia kumpul di Pulau Gadung. Begitu ya. Ya lihatlah. Ketika sesuatu yang memang tidak disyariatkan dilakukan, biasanya ujian tuh datang. Banyak calo, banyak copet, ya seharusnya nggak terjadi. Cuma ulama juga nggak menyalahkan yang mau pulang kampung ya silakan. Kondisinya kan memang libur kita panjang itu kan menjelang Idul Fitri. Namanya long weekend ya. Ya kita melakukan libur panjang nih, H-7, H+7.
Fadhal. Ulama sepakat mengatakan pulang kampung tuh mubah. Mubah itu halal. Garis miring boleh, dalam kurung silakan, gitu ya. Nggak ada halangan, fadhal. Nah kalau mubah seperti yang kita pernah bahas, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, mubah ini tergantung niat. Kalau niatnya memang karena Allah, berlaku hukum safar. As-safar kit'atun minal azab. Safar itu bagian dari azab. Makanya pulang kampung mau Ramadan, mau hari biasa, mau kapanpun silahkan. Ingat kita sedang safar. Safar itu mustajab doa. Jadi yang paling baik ketika orang pulang kampung banyak berzikir, bertasbih, bertahmid, bertahlil. Ya, boleh gak pulang kampung tetap puasa? Boleh. Tapi kalau bakal menimbulkan penyakit jangan. Wa in kuntum maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhar. Bukan Ustaz, saya kalau enggak puasa mulut nih pengen nyeletuk aja Ustaz gitu ya. Makanya saya puasa. Wa antasumu khairun lakum, boleh. Terus kalau saya enggak puasa pun tidak masalah. Tapi ingat, bukan berarti boleh enggak sholat. Orang yang safar tetap sholat walaupun dikosor, betul? Ya. Ini jangan salah kaprah nih kita nih. Kita pulang kampung tolong 5 waktu jangan ditinggal. Syukur kalau antum bisa paham tentang kosor itu lebih baik sedekah Allah. Ya kemudian safar itu jaga lisan. Jangan gara-gara safar nih mulut ini apa seenaknya saja berkata yang tidak baik, jangan. Ingat kita dalam keadaan safar, banyak tempat-tempat yang mustajab yang mungkin kita bisa berdoa. Ketika menanjak kita bisa bertakbir, terus kita bertasbih. Fadhal. Ntar kalau saya pulang kampung saya nggak ketemu Lailatul Qadar, siapa bilang? Oke, orang suka salah paham. Lailatul Qadar itu diidentikan sama i'tikaf. Berarti kalau saya pulang kampung saya nggak bisa i'tikaf, saya nggak ketemu Lailatul Qadar. Bukan. Lailatul Qadar itu akan dimiliki oleh orang yang betul ibadahnya dari awal Ramadan hingga akhir. Sehingga kalau Anda safar pulang kampungnya betul, itu bagian dari ibadah. Asal betul ya. Jangan sampai gara-gara safar akhirnya kita berbuat maksiat, kita nggak sholat. Gara-gara pulang kampung kita nggak sholat id. Gara-gara pulang kampung kita jadi riya. Ya pengen orang kampung tahu dah saya udah punya handphone gitu loh. Saya udah punya motor, mobil. Jangan. Coba luruskan niat pulang kampung ini memang karena Allah. Saya pengen ketemu sama orang tua. Saya pengen meminta doanya. Karena kan saling mendoakan baik taqabbalallahu minna wa minkum, sama-sama kita boleh kan? Ya. Apalagi orang tua yang mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum nak. Oh. Semoga Allah terima puasa kami nak dan puasa kamu nak. Kalau ibu kita yang ngomong begitu bergetar langit. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Orang-orang soleh, guru-guru kita di kampung kita temuin. Assalamualaikum Ustaz. Masih ingat saya Ustaz? Oh ya Masya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saling mendoakan. Ya. Fadhal. Boleh. Silakan. Ini bagus pulang kampung yang bagus. Ya, jadi jangan sampai pulang kampung menjadi penyebab kita berbuat dosa. Karena pulang kampung itu safar. Safar itu ibadah. Dan ibadah di bulan Ramadan itu bisa dikali 700 kali lipat pahalanya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi clear ya. Luar biasa. Sore hari ini buat kita semua mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Di ujung Ramadan nanti kalaupun ada safar kita sudah mendapatkan gambaran gimana kita harus bersafar. Ustaz, kita kasih kesempatan brother and sister yang akan berinteraksi di sini. Dimas. Yes, thank you. Thank you Ustaz, Masya Allah. Jadi intinya being Muslim itu for being happy. Ya enggak, asal kita tahu passwordnya. Tapi sebelum kita lanjut nih, kita pengen tahu nih, ada buat brothers dulu deh. Oke, panitia boleh dibantu Pak? Banyak banget pemburu ilmu ini. Untuk pemburu ilmu. Oh iya, untuk akhwat siap-siap ya habis ini. Aha. Mic-nya boleh disiapkan. Silakan disebutkan nama, pertanyaan, dan asal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi, saya tinggal di Pluit. Status saya udah menikah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Welcome to the club ya. Tenang ya. Masya Allah. Afwan Pak Ustadz pengen nanya. Untuk 10 terakhir Ramadan ini kan saya udah insya Allah minta izin Allah untuk menyiapkan diri untuk beriktikaf gitu kan. Cuman di sini ada halangan mungkin pekerjaan. Tapi
setelah saya ambil cuti, cuma saya dapatnya itu cutinya itu 4 hari sebelum Lebaran sama 4 hari sesudah Lebaran. Iya. Nah jadi kalau seandainya nanti saya iktikaf mulai 10 hari terakhir gitu, tapi kan pada malam 21, 22, 23, 24 sampai 25 sampai 26 saya kan masih kerja tuh. Kira-kira masih bisa dibilang iktikaf yang sempurna menurut Rasul nggak kalau seandainya saya tinggal di masjid, setelah itu nanti saya pagi bekerja, ntar sore saya pulang ke masjid gitu. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua saya ingin bertanya. Masih ada ya? Kombo nih. Oke Bud, silakan. Oke, satu lagi ya. Iya. Kasih kesempatan yang lain. Mengenai zakat fitrah, Zakat yang fitrah. lebih afdal itu apakah kita harus mengeluarkan beras atau uang? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallahu wabarakatuh. khairan kasiran. Wa jazakumullah khairan. Bud, pegang dulu mic-nya. Oke. Start. Ya, i'tikaf. Tadi sudah dikatakan bahwa ini ibadah sunnah yang memang Nabi contohkan. Sepakat ulama mengatakan i'tikaf sunnah. Jadi kalau dalam ilmu usulul fiqh itu nggak boleh yang sunnah mengalahkan yang wajib. Tapi yang sunnah harus menghiasi yang wajib. Itu yang mendatangkan cintanya Allah seperti itu. Bagaimana kalau saya kerja, Ustaz? Di 4 hari terakhir menjelang Idul Fitri saya wajib masuk. Kira-kira itikafnya sempurna tidak? Wallahu a'lam. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Kalau yang sunnah itu dibatalkan karena yang wajib, maka pahala sunnah kau miliki. Tapi kalau yang wajib dikalahkan dengan yang sunnah, maka haram hukumnya. Jadi selama memang itikaf itu dikalahkan dengan kewajiban, maka pahala kewajiban lebih besar ketimbang pahala itikaf. Bertakwalah semampunya. Ini kan yang Rasul katakan. Manahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang kularang kata Rasul jauhkan. Udah jangan banyak ngomong, jauhin. Apapun yang kuperintahkan lakukan semampu kalian. Nah, beliau memerintahkan untuk memanfaatkan akhir Ramadan dengan i'tikaf semampu kita. Mampunya Anda ya fadhil. Sempurna tidak, wallahu alam. Memang Nabi mencontohkan maksimal tuh 10 hari. Full. Sampai Nabi itu rambutnya disisirin sama istrinya dari belakang, dari luar masjid. Itu bukan sunnah yang perlu kita tiru, gitu ya. Antum sengaja bini suruh nyisir besok gitu ya. Ya nggak harus begitu, tapi sampai seperti itunya gitu loh ya. Nah sisanya yang mengembalikan makna itikaf, mengambil sikap diam di masjid. Ya, sehingga ulama nggak menyalahkan kalaupun cuma 1 jam kamu di masjid atau sesaat di masjid dengan niat itikaf, maka dikatakan itikaf. Karena itikaf itu ibadah yang dilakukan dengan niat. Kalau memang niat, kalau kasih innamal a'malu binniyat, semua tergantung yang diniatkan insyaallah ya. Zakat. Zakat yang dicontohkan Rasul ya bahan makanan yang kita makan. Kalau Anda memang makan nasi, maka beraslah yang disedekahkan, gitu ya. Tapi kalau Anda nggak makan nasi, jangan beras yang disedekahkan. Anda tipe orang yang memang suka makan sagu, makan sagu. Ya boleh kita sedekah sagu gitu ya. Anda suka makan jagung, ya makan jagung. Atau makanan yang mendominasi hidup kita. Bahan makanan pokok itu kan bahan makanan yang mendominasi ya dalam tubuh kita yang kita rutinkan. Makanan yang kita keluarkan, walaupun ada ijtihad ulama boleh mengalokasikan dengan mata uang senilai zakat yang kita keluarkan, boleh itu untuk alokasi. Tapi kalau Rasulullah tidak melakukannya. Karena ketika itu sudah ada dirham, ada dinar, tapi beliau nggak, sahabat nggak melakukan. Ya, cuma kemarinnya ada ijtihad ulama untuk memberikan keluar daerah. Karena kalau bahan makanan pokoknya ngeri jadi rusak dan lain-lain. Allahu a'lam. Oke Bud, cukup jelas ya Bud ya. Untung kita nggak makan teman ya. Repot nanti yang dizakatin teman, marah Ben. Oke, sisters. Sisters gimana? Ada pertanyaan mungkin? Panitia boleh dibantu? Yap. Nah ini insert aja info dari teman-teman, brothers and sisters, guys. Nanti makan 4 menu, terserah ambil aja. Tapi mengandalkan kejujuran, kalau bisa 1 orang 1 menu ya. Walaupun kita tambah sih menunya, alhamdulillah. Dan kita nggak pakai kupon sekarang. Jadi, Nah itu dia. Kita yakin karena kita percaya pada semuanya. Yes. Insya Allah. Yes, dan mudah-mudahan berkah. Oke, sisters dulu, silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebutkan nama dan asal. Nama saya Lulu dari Otista. Oh ya. Saya mau bertanya tentang kunut yang berada dalam witir, Pak Ustadz. Di sekitar saya itu masjid atau sekolahnya itu beraneka ragam. Jadi mereka ada yang melakukan kunut
itu ada yang setiap hari, ada yang beberapa malam, ada yang di malam-malam ganjil dan sebagainya. Ada juga yang tidak melakukan kunut di witirnya. Itu yang benar yang mana ya Pak Ustadz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan bagus banget. Ukti Lulu, sisters, luar biasa. Ustaz, benar Ustaz. Ana juga pernah ngalamin tuh, nggak di subuh, nggak di witir, ada kunut. Ana masih keder tuh, boleh pencerahan ya Ustaz? Iya. Memang Rasulullah tidak pernah meninggalkan kunut dalam witir ketika di akhir hayatnya sampai beliau wafat. Ya, jadi memang kunut dalam witir itu sunnah. Cuma mungkin merutinkannya ini yang ulama berkhilaf. Sehingga kalau sesekali kita melakukan kunut dalam witir itu merupakan bagian dari sunnah. Waktunya terserah. Tapi kebanyakan ulama melakukan itu di 10 hari terakhir biasanya ya. Padahal sih yang namanya witir ada kunutnya kapan saja. Kapan saja karena hukum asalnya memang ada sunnah kunut dalam witir. Tapi memang ini kurang membudaya di masyarakat. Tapi kita perlu budayakan lah. Karena memang ada contohnya. Yang justru nggak ada contohnya yang dirutinkan. Kunut dalam subuh. Gitu ya. Jadi kenapa kita nggak merutinkan dalam witir? Apalagi momennya tepat. Momennya tepat di bulan Ramadan. Fadhal. Betul sekali. Nah, yang sahih ya memang melakukan kunut dalam witir. Tapi Nabi tetap mengatakan bahwa yang namanya kunut ini sunnah. Maka sebagian ulama mengatakan kalau merutinkan yang sunnah ini, ya ini menjadi sebuah hukum wajib. Wallahu a'lam. Maka sebaiknya lakukan, tapi bukan merutinkan. Wallahu a'lam. Nah. Masya Allah. Cukup jelas ya jawabannya. Bagaimana, Sister Lulu? Oke ya. Insya Allah. Insya Allah ta'ala. Oke. Terus berikutnya buat brothers. Sayap kanan nih kayaknya. Sayap kanan tuh dari tadi ada di sini. Sekarang kita ke sini. Atau gimana? Silakan. Boleh. Ayo. Bro, silakan mic-nya. Disebutkan nama dan asal. Status pernikahan ya, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz. Fika barakallahu. Taib. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Taib. Ustaz tadi bilang bahwa ibadah kita belum tentu diterima. Ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu puasa, sholat dan lainnya. Lantas apakah ada indikator bahwa ibadah kita diterima? Ayo. Berdasarkan kalau Allah, kalau Rasul, kalau sahabat. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Tadi sempat disampaikan bahwa ada ibadah yang Allah nggak terima dan memang belum tentu Allah terima karena kalimatnya asa la'ala. Semoga saja. Adakah indikator bahwa ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah? Iya. Selama memang ibadah tersebut memiliki rukun dan syarat. Sholat yang kau lakukan syaratnya betul, wudu dengan cara yang baik. Listriknya nggak boleh nyolong, betul ya? Karena banyak juga orang yang wudu listriknya nyolong. Ya. Terus takbirnya kayak yang betul. Oh, udah bohong dah. Udah bohong dah. Jadi kayak orang umroh duit hasil korupsi gitu ya. Ya kalau masalah nangis itu mah gampang lah, nggak susah ya. Tapi kalau dibikin-bikin ya bukan Islami. Iya. Rukun dan syarat ibadah kan ada, ya. Nah, kemudian tanda ibadah diterima ada gak? Ya ada, simah tuh min asari sujud, ada bekas sujud. Ya bekas sujud itu nggak harus cemong di jidat, betul ya. Udah sujud mulu, iya, cuma diterimanya wallahu alam, betul. Ya kesian yang udah kena asam urat, nggak sujud kan, nggak cemong, gitu ya. Ya, tapi kan bekas sujud itu lebih dari itu gitu loh. Maksudnya apa? Ya dalam sujud itu kan ada sunnah kita berdoa. Orang yang berdoa bisa merubah takdir. Walhasil ibadah itu merubah si pelaku menjadi lebih baik ketimbang sebelum dia beribadah. Gitu loh yang dimaksud ya. Jadi ya tanda-tanda diterimanya ibadah kita menjadi orang yang bisa beristianah dengan ibadah. Apa yang kita lakukan menjadi parapin ke depannya gitu loh. Karena kita kan disuruh bertawasul dengan amal soleh kan. Nah amal dikatakan soleh ketika rukunnya betul, syaratnya betul. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Masya Allah, cukup jelas ya bro. Jelas ya. Jadi kita berubah Ustaz ya, dari kondisi yang baik menjadi yang lebih baik. Apalagi Ramadan. Ya. Ini mumpung Ramadan kita dapat pahala 10 sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Subhanallah udah maksimalin. Nggak ada bulan lain sedahsyat bulan Ramadan.
Ya makanya coba rasakan bahagia di akhir Ramadan gitu loh. Bahagianya apa? Bisa merasakan itikaf, bisa merasakan zakat fitrah, bisa merasakan silaturahmi pulang kampung, bisa merasakan makan bersama seperti ini tanpa ada perbedaan dan lain sebagainya. Masya Allah. Wallahu a'lam. Insya Allah kita jadi happy semuanya. Taib, Masya Allah. Oke bro, cukup jelas ya. Happy ya? Happy ya? Masya Allah. Buat sisters nih satu lagi, boleh? Sister side. Sister side, panitia boleh dibantu? Ah. Oke, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan nama dan asal serta pertanyaannya. Nama saya Anissa dari Bintara. Mau nanya, kalau misalnya pengucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu lebih baik pas selesai sholat id atau pas malam takbiran. Lalu terus menghadapi orang yang broadcast ke kita ngirimin selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, itu kita balasnya gimana gitu. Oke. Ya, Wah. Assalamualaikum warahmatullahi Cakep wabarakatuh. nih pertanyaannya nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Bisa Allah. pertanyaannya bagus banget dan optimis banget ya, nyampe lebaran ya. Insya Allah. Luar biasa. Itu dipertahankan, luar biasa. Pertahankan semangatnya ya. Semangat, Insya Allah kita berdoa lah kepada Allah Subhanahu wa Iya, taala. kita sama-sama doakan. Salah satu penyebab panjang umur itu ya, Iya. optimis. Masya Allah. Jadi kayak kita belum tahu sampai ketemu sholat apa enggak kan. Tapi kira-kira sebelum atau setelah sholat, kayak yakin gitu ya. Iya bagus. Yang disunahkan dalam Islam mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum itu setelah sholat. Karena memang paketnya sampai sholat id. Ya. Jadi paketnya sampai sholat id. Di Ramadan ditutup dengan sitan min Syawal nantinya tuh ya. Nah tapi kalau sholat id ini merupakan sebuah contoh yang Rasul contohkan. Jadi beliau tuh kalau sholat id itu beliau jalan itu berputar sambil bertakbir. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gitu ya. Tuh ada yang bilang, Ustaz jangan takbir dulu, Ustaz, jangan di kuburan pada nangis katanya. Ada tuh saya masih kecil sering ada yang ngomong begitu tuh. Jadi kita nggak boleh takbiran dulu gitu ya. Takbir mah kapan saja, tapi kalau takbir muter memang nanti ketika Idul Fitri. Nabi pakai baju bagus, pakai semua yang bagus, bersiar. Orang suruh bertakbir. Selesai sholat baru taqabbalallahu minna wa minkum. Ya bicara taqabbalallahu minna wa minkum itu kan doa kapan saja. Cuma yang berkaitan dengan Ramadan yang Nabi contohkan ba'dal id. Setelah sholat id. Kalau belum sholat id belum berlaku hukum itu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nisa cukup jelas ya jawabannya? Insya Allah. Happy ya di sana ya? Iya. Happy, oke. Syukron. Lanjut nih. Pertanyaan buat brothers. Ada SMS? Oke. Panitia boleh dibantu? Oh ya. Iya betul sekali, mereka sama saya gimana cara ke sana nih? Oke. Dia estafet boleh ya? Syukron ya. Dan kembali Oh iya kita sebentar, tadi informasikan satu ya. Ustaz. Yang tadi balas SMS-nya belum tuh gimana Ustaz? Jadi kalau misalnya ada yang mengucapkan. Oh iya, naam. Oh, Taib. Afwan. Iya, bagaimana ada ucapan-ucapan yang tidak syar'i yang kita terima dari orang-orang yang memang belum berilmu. Ya. Ya memang sikapi dengan ilmu apa yang mereka ucapkan. Kalau memang bentuknya doa ya ucapkan syukran, amin. Ya artinya bentuknya doa karena mereka belum berilmu mereka. Jangan malah menjadikan sebuah dinding pemisah antara dia dengan kita. Ya timbulkanlah manfaat kita buat dia seperti apa. Ya. Mungkin selamat lebaran ya jawaban kita. Insyaallah taqabbalallahu minna wa minkum. Ajarkan seperti itu. Sampai dia nanti terbiasa kalau ke kita jadi seperti itu gitu ya. Wallahu alam. Jadi jangan lantas selamat lebarannya afwan bid'ah. Nggak begitu gitu loh. Jangan ya. Ini kita jadi berantem gara-gara Idul Fitri kalau begitu. Jelas ya tadi itu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke bro, silakan nama dan asal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Gilang, asal dari Bandung. Bandung. Sorry, namanya? Gilang, Gilang. Oh, Gilang, Ya. Masya Allah. Dari dari Bandung. Dari Bandung, Mas. Silakan pertanyaannya. Mau tanya Ustadz terkait dengan sejauh mana kita bisa berharap terhadap janji Allah terkait dengan kebaikan di dunia.
Saya pernah dengar kajian bahwa seandainya kita berpuasa atau kita melakukan suatu ibadah gitu, misalnya kita sedekah, kita itu tidak boleh berharap dengan kebaikan yang 10 kali lipat atau dengan kalau misalnya kita puasa, walaupun hadisnya doif gitu ya, kita tidak boleh berharap hanya sehat gitu, karena itu bisa menjadi perusak amal gitu. Nah, itu sejauh mana Ustaz bisa sejauh itu? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wallahu alam, antum tahu dari siapa? Gitu ya. Karena justru memang dalam Islam ini diperintahkan kita ihtisab. Karena begini, mungkin di awal bentuk pancingan Allah, janji Allah dalam sebuah ritual ibadah yang dilakukan itu memicu semangat. Tapi rutinitas yang kita lakukan akan membuat kita nggak lagi berpikir tentang balasan. Jadi kalau mungkin bahasa ulama jangan menghitung-hitung pahala. Itu lebih diterjemahkan coba deh rutinkan nanti hilang kebiasaan menghitung pahala. Gitu loh maknanya. Iya. Ya. Karena tetap yang namanya Islam ini menjanjikan pahala. Contoh saja. Antum baca syahadat dengan betul. Kata Nabi apa? Kalau syahadatmu betul, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum illa bihaqil Islam. Orang yang sudah bersyahadat dapat efek dahsyat, tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dijarah hartanya, tidak boleh diinjak-injak kehormatannya. Anda sengaja bersyahadat Ustaz supaya dilindungi, boleh. Solat yang kau lakukan tanha anil faksa wal mungkar. Kenapa Anda solat? Biar enggak berbuat keji dan mungkar. Boleh dong, gitu ya. Karena memang ada kabar dari Allah dan Rasul supaya kita terpicu. Tapi kalau kita sudah rutin sholat, udah nggak kepikir lagi tuh. Sering amat sholat, ya biar sering tanha, ya nggak bisa begitu kan? Ya enggak, nanti waktulah yang ketika dulu kita bercerita tahu bahwa orang yang bersedekah itu 7 kali lipat sampai 700 kali lipat, ya. Tapi setelah dia rajin bersedekah, udah nggak kepikir tuh. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Sengaja saya lagi mepet orang tua biar dapat ridho Ustaz, gitu ya. Tapi kalau rutin dia dekat sama orang tua udah gak kepikir lagi bicara ridho karena sudah pasti gitu loh. Jadi biarlah kebiasaan menghitung pahala itu hilang karena rutinitas kebaikan yang kita rutinkan gitu loh ya. Wallahu a'lam. Oke Gilang, happy ya? Ya. Terima kasih. Sister saya. Happy. Oke boleh nih buat sisters kita pertanyaan. Wah masih banyak waktu ternyata. Masih banyak nih, masih ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nama dan asal. Saya Hayati dari Paseban. Oh ya, silakan pertanyaannya. Saya minta diluruskan Ustadz, ada 2 pandangan dari beberapa rekan. Beberapa rekan berpendapat bahwa ini adalah Ramadan, bulan yang istimewa. Di sini kita jangan sampai jadi orang yang merugi. Kita berharap melakukan ibadah semaksimal mungkin dari yang mengaji sampai yang tarawih. Dan beberapa rekan yang lain berpendapat tarawih itu kan tidak wajib. Kenapa harus bela-belain sih ke masjid berjamaah? Kamu bisa di rumah kok, seperti itu. Yang ingin saya tanyakan yang mana yang benar atau apakah keduanya benar? Karena bukankah tujuan kita itu ini kesempatan dikasih belum tentu tahun depan dapat. Kemudian bukankah lebih baik jika kita jadikan Ramadan ini Ramadan pertama terbaik kita, jadi makanya kita berusaha bisa dapat happy ending, jadi semaksimal mungkin selagi bisa di masjid ya di masjid begitu. Mohon diluruskan, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah jawaban yang Anda ucapkan sendiri namanya ihtisab. Mumpung Ramadan, mumpung ada akumulasi pahala per huruf 10. Kalau di rumah tadinya kita biasa baca bacaan pendek dengan dalil Iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling gampang dari Quran, betul. Saking gampang cari yang paling gampang. Waladhdallin. Amin. Alif lam mim. Allahu akbar. Saking gampang gitu. Waduh, berabe. Tapi kan kalau bulan Ramadan kan kita nggak begitu ya. Karena kita tahu sekali mengikuti imam yang bagus bacaannya, pahala imam, pahala kita. Apalagi dia tahu pahala berjalan kaki menuju masjid. Kaki kanan diangkat ke atas, diangkat 1 dosa. Kaki kiri turun ke bawah, diberikan 1 pahala. Ramadan dikali 700 kali lipat. Masya Allah. Malam ganjil dikali 1000 bulan. Subhanallah.
Terus masih sebet-sebetnya ngomong, ngapain sih? Ya ilahi Robbi ini orang. Betul-betul nggak paham gitu ya. Jadi dijanjikan jutaan kemuliaan, kenapa kita nggak fastabiqul khairat? Harusnya berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Nah tentu dikaitkan dari bahasan awal bahwa justru orang tersebut kalau dia beriman dan dia berilmu, dia akan ihtisab. Saya yakin itu orang yang mengatakan ngapain sih bersusah-susah payah, kan sama aja. Ini orang yang kurang iman dan kurang ihtisab. Dia nggak paham, dia meninggal bawa apa nanti menghadap Allah. Nah kalau dia sudah sadar bahwa kematian menjadi nasihat buat dirinya, udah capek nomor sekian. Ayo mumpung masih bisa berbuat baik, bisa bermanfaat buat orang, ayo umur nih ya Allah. Wala tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia bakal diwafatkan. Mumpung masih bisa, ngapain? Ngapain kita lemah dalam berbuat kebaikan? Jangan. La ta'tazu fid du'a. Doa saja kita enggak boleh lemah, harus kuat. Kata Rasulullah apa? Fa innahu la yahliku anid du'a ahadun. Karena enggak ada orang yang mati karena doa. Seperti enggak ada orang yang mati karena ibadah, enggak ada. Ya, makanya ayo bismillah, mumpung masih muat, sanggup kita melakukan kebaikan tersebut. Wallahu a'lam. Masya Allah. Masya Allah. Sis, happy ya? Insya Allah happy. Jawabannya Masya Allah dahsyat banget nih. Oke kita lanjut deh, moving on ke brothers. Yang di sini belum dapat nih. Nah, dari tadi sorry ya, belakangin mulu sini. Brothers, boleh mic-nya? Kasih dulu boleh. Oke. Nah yang paling ujung Pak. Paling ujung sana ya? Paling ujung sana. Sebentar yuk, tinggal bentar ya. Jadi kita imbang kiri kanan depan belakang. Ini masih ada waktu. Oke, boleh dibantu. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa cepat langsung dijawab. Akhwat mungkin siap-siap lagi ya. Sisters boleh silakan siap-siap. Dinyalakan dulu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nama dan asal sebutkan. Nama saya Taufik dari Sukabumi. Masya Allah, silakan Taufik. Saya mau bertanya Pak Ustadz, adakah kiat-kiat atau supaya kita itu membiasakan dalam segi kehidupan itu saya terus membaca Al-Quran gitu. Dan gimana cara menghilangkan bosan? Kadang kan di saat kita baca Al-Quran terus suka ada aja, aduh mulai jenuh atau seperti apa gitu. Nah gimana kiat-kiatnya? Sama satu lagi masalah kita sering bawa Al-Quran di dalam tas kemanapun gitu. Nah gimana hukumnya kalau misalnya kita di perjalanan atau di mana kita kebelet ke toilet atau seperti apa dan sedangkan tas itu selalu digendong gitu. Otomatis kan terbawa. Nah, itu gimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, boleh juga nih pertanyaannya karena Anas juga sering memperhatikan kalau di masjid tuh kadang-kadang kita anak tadarus pas habis sholat Qurannya ditaruh di tempat sujud di bawah. Gimana tuh kita nggak memuliakan Quran apa gimana tuh Ustaz? Anas juga masih gather tuh. Boleh tuh dibantu. Membaca Quran ini kan merupakan sesuatu yang memang disunahkan dalam Islam. Iqra, baca. Kita bisa melihat bagaimana cara sahabat membaca Quran. 5 ayat terjemahkan, 5 ayat terjemahkan. Sehingga kalau mungkin kita boring membaca, kita bisa lihat terjemahan. Kita lelah pun membaca terjemahan, kita bisa mendengarkan ayat. Jadi kita yang bisa tahu gimana cara supaya kita ini nggak bosan dengan Quran. Karena banyak solusi. Baca ayatnya lelah, kita bisa baca terjemahan. Terjemahannya lelah, kita bisa baca tafsirnya. Tafsir yang bagus Ibnu Katsir. Atau mungkin kalau lelah membaca, kita bisa mendengar. Ada solusi. Baca sekali gitu. Jangan sampai gara-gara kita ngaji, sampai kita pegal sendiri gitu loh. Atau mungkin kita boring dengan Quran, jadi haram nantinya. Makanya kalau sesuatu yang dipaksakan menimbulkannya kebencian, nggak boleh di Islam. Ya. Wallahu a'lam. Adapun tentang Quran, yang kita bawa di dalam tas, kita masuk ke dalam toilet. Kalau memang kita sadar ada Quran dalam toilet, ya jangan dibawa gitu ya. Karena itu bicara adab. Adab ya, hukum asalnya ya nggak dosa, cuma adab. Layakkah kalamullah ini masuk ke dalam tempat buang hajat gitu loh. Ya. Karena dulu kan nggak ada masalah, Quran belum dibukukan. Dulu Quran dalam dada setiap sahabat Nabi. Yang masuk ke WC pun ada di dalam dadanya kan. Jadi nggak ada hukum sebenarnya kecuali adab. Nah, makanya yang paling baik memang ini kita meletakkan Quran di tempat penitipan. Atau kayak orang habis baca Quran taruh di bawah juga nggak apa-apa, cuma adab.
Nah, alangkah baiknya kalau didiriin, diletakkan di tempat yang lebih layak untuk diletakkan gitu ya. Jadi kita bicara adab. Sama antum baca Quran, adabnya wudu. Antum nggak wudu ya nggak apa-apa. Sampai-sampai ada saya dengar katanya orang yang dalam keadaan haid pun suruh wudu, ya nggak ada manfaat. Gitu loh. Cuma ngilangin ngantuk doang, tetap nggak suci kan gitu ya. Seperti orang haid yang boleh mandi, fadol, cuma nggak mensucikan dia gitu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Barakallahu na'am. Oke, Bro Taufik, clear ya, mantap. Clear, mantap. Happy ya? Wah, udah thumbs up lagi. Happy habis kayaknya tuh. Keren banget. Oke, satu pertanyaan lagi buat sisters. Boleh Pak, panitia dibantu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia dari Ciledug. Saya ingin bertanya, begini Ustadz, kan kalau ahwat itu di bulan Ramadan kan puasanya tidak sempurna ya, maksudnya karena ada halangan datang bulan. Nah, saya pernah dengar ceramah kalau ahwat itu mengkodok puasanya di bulan lain, pahalanya itu sama seperti di bulan Ramadan. Apakah itu ada dalilnya Ustadz? Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ahwat terkena halangan tidak puasa di bulan Ramadan, maka dia wajib membayar di bulan lain. Apakah pahala mengkodok itu pahala Ramadan? Ya iyalah. Apa yang dia kodok Ramadan? Berarti pahala Ramadan dong ya. Ya. Jadi itulah kemuliaan Islam. Ya, makanya kalau bisa dia cuma nggak puasa, tapi dia ngaji. Dia cuma nggak puasa, tapi dia bersedekah. Lakukan semua kebaikan kecuali sholat, kecuali puasa. Selain itu lakukan. Nah, ketika dia kodok nanti, ya kodok puasa Ramadan yang dia miliki. Pahala Ramadan dia dapat dengan aktivitas sunnah yang dia lakukan. Nah, mumpung lagi nggak puasa, ini yang mau belanja saya yang jalan, begitu ya. Kan nggak puasa, nggak haus. Mumpung lagi nggak puasa, yang mau dimasakin saya yang masakin, gitu ya. Kesempatan membuat orang lain bahagia, karena nggak puasa bisa nyobain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Mudah-mudahan cukup jelas ya jawabannya sis. Mudah-mudahan happy. Dan oke, itu tadi yang mengakhiri sesi tanya jawab kita. Dan kira-kira brothers and sisters, guys, setidaknya menjadi muslim itu adalah ya being happy. Ya correct me if I'm wrong Ustaz. Nanti kita mau tarik kesimpulan lebih clear ya. Karena nanti kita buka puasa, kita happy nanti insya Allah ta'ala. Kita nanti habis sholat maghrib, hati tenang, tentram, kita happy nanti insya Allah. Banyak cara untuk menjadi happy, karena memang muslim itu adalah menjadi happy. Dan eternal life achievement kita adalah husnul khotimah. Dan itu yang jadi bikin kita happy ending. Tapi gimana Ustaz kesimpulannya sebetulnya sih? Monggo. Iya, yang kita bisa simpulkan bahasan kita bahwa jadikanlah akhir Ramadan ini serasa happy ending dalam hidup kita dengan memaksimalkan ibadah-ibadah sebelum merasakan happy ending tersebut. Artinya begini, maksimalkan semua kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan dengan cara memperhatikan rukun dan syaratnya. Kemudian nikmati ibadah tersebut selama Ramadan. Karena jujur, orang yang beribadah di bulan Ramadan dengan ibadah yang bisa dia lakukan di luar Ramadan tetap rasanya berbeda. Contohnya baca Al-Quran. Jangan sampai kita meninggalkan Quran. Mumpung bulan Ramadan maksimalkan. Mumpung bulan Ramadan datang ke kajian. Sekarang mungkin setelah ini kita break dulu ya. Berapa lama kita mungkin ya, nanti insya Allah kita akan mulai lagi selepas lebaran. Iya ya. Bukan berarti kita nggak bisa kumpul di beberapa tempat kajian. Ya. Fadol datang di beberapa tempat. Ya, ada kajian yang besok ada di jungle lane ya. Itu ada kajian tablik akbar di sana. Fadol, bawa keluarga, bawa anak sambil adakan atau di beberapa tempat. Fadol silakan. Ini kenikmatan yang kita rasa selama kita kajian di Rabanian sini ya. Ini merupakan happy ending kita gitu lah. Ya, kita bahagia sekali bisa berbuka puasa 2 kali di bulan Ramadan. Ini kita berharap kebahagiaan ini pun kita bisa aplikasikan di tempat yang lain gitu loh. Jadi demi Allah, happy ending akan kita dapat kalau kita maksimal dalam berbuat baik selama bulan Ramadan insya Allah. Wallahu a'lam, semoga manfaat insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali, jazakallahu khairan Ustaz. Wa'alaikum insya Allah. Dan ini saya mau informasikan juga Akhtimas. Jadi nanti kita selepas lebaran kita akan rutinkan lagi kajian Rabanian pada hari Rabu malam.
Ya, setiap hari Rabu ba'da Isya jumpa kita tuh tidak berakhir di sini. Insya Allah Ta'ala kita tetap rutin. Jadi kalau misalnya rindu kita masih bisa terobati nanti, insya Allah Ta'ala kita masih ada jodoh dan usia, kita berjumpa lagi nanti di sana. Baik. Dan brothers and sisters, sebelum kita akhiri, ingat manfaatkan waktu-waktu emas menjelang menit-menit menjelang berbuka untuk berdoa. Karena itu adalah waktu yang mustajab untuk munajatkan doa. Ya, jadi untuk mengakhiri kajian kita hari ini, mari kita akhiri dan tutup dengan doa kafiratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.